buku kesehatan mandiri untuk sahabat di rumah aja atau stay at home. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya penyusunan bunga rampai COVID-19 buku kesehatan mandiri untuk sahabat di rumah aja ini dapat diselesaikan. Semoga wabah COVID-19 segera berakhir. Ini membuat berbagai info seputar COVID-19 terutama berbagai tips pencegahan dan perawatan mandiri yang dapat dilakukan selama di rumah aja. Nah, membahas pencegahan COVID-19 dari berbagai aspek, yaitu aspek kesehatan lingkungan, perilaku hidup bersih, sehat, disingkat menjadi PHBS, kesehatan mental atau psikologis, keperawatan, kefarmasian, dan gizi. Diharapkan para sahabat dapat membaca kemudian menerapkan upaya-upaya pencegahan ini selama di rumah aja. Usaha menjaga kesehatan secara mandiri ini bahkan dianjurkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, berdasarkan susunan di dalam buku ini ditelaah literatur dan dokumen diskusi serta pemikiran para ahli bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, psikologi, keperawatan, dan farmasi dari berbagai institusi termasuk yang tergabung dalam program Dakata Depok. Isi buku ini pun dapat diperbarui disesuaikan dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya semoga dapat menjadi sahabat di rumah aja yang ramah dan bermanfaat bagi pembaca semua. Koreksi dan masukan untuk perbaikan buku ini sangat diharapkan. Mari berikhtiar dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan segera melenyapkan COVID ini di bumi tercinta ini selama hidup. Selalu hidup sehat. Di sini tercantum daftar isi, definisi gejala dan cara pencegahan, tips menjaga kesehatan lingkungan, tips menjaga kesehatan mental, penanggung jawab penanganan balita sakit di rumah pada situasi bencana, menjaga kesehatan tubuh dengan makanan bergizi, panduan pengobatan saat isolasi mandiri. Di sini daftar singkatan. Definisi gejala dan cara pencegahannya. Coba saya uraikan, baca di sini ya. Apa itu virus corona? Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 itu adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Nah, gejala klinis yang muncul beragam seperti gejala flu biasa. Flu biasa itu demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai ke komplikasi berat yaitu pneumonia atau sepsis. Gimana cara nularnya? Cara menularnya lewat droplet atau percikan saat batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang itu kalau batuk, bersin, atau berbicara itu bisa menular ya. Kontak fisik dengan orang terinfeksi juga bisa, caranya menyentuh atau jabat tangan. Nah, menyentuh mulut, hidung, dan mata dengan tangan yang terpapar virus itu
penularan. Kapan harus waspada? Ayo kenali gejalanya ya. Gejala ringan dan sedang. Nah, demam itu sama dengan atau 38 Celcius atau ada riwayat demam. Pada kasus tertentu tidak ada demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, itu gejala ringan atau sedang. Nah, kalau yang gejala beratnya, contohnya gejala ringan itu ditambah keluhan sesak napas, frekuensi napas 24 per menit, dan pneumonia berdasarkan gambaran radiologis. Bisa juga gagal ginjal. Gejala tersebut disertai untuk melakukan perjalanan ke negara lain, daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Nah, kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke negara-negara daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19. Ketiga, kontak erat dengan orang-orang berasal dari negara atau daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien yang berkomunikasi COVID-19. Riwayat kontak erat atau minimal 15 menit dengan jarak kurang dari 2 meter dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Gimana pencegahannya? Cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Nah, cuci tangan itu harus pakai sabun dengan air yang mengalir minimal 20 detik. Jangan menyentuh hidung, mulut, dan mata sebelum mencuci tangan. Itu langkah pencegahannya. Langkah cuci tangan menurut WHO Kesehatan, bidang kesehatan: ratakan tangan kedua telapak tangan dengan kedua telapak tangan, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Nah, gosok telapak tangan dan sela-sela jari punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Nah, ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Gosok berputar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Nah, kapan kamu harus cuci tangan? Ya, ketika tiba di rumah, pulang dari tempat kerja dan lain-lain, setelah perjalanan, sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet ya, keluar dari toilet, atau kita selalu melaksanakan setiap waktu jam sholat, setiap wudhu harus bersih. Gunakanlah cairan pembersih tangan minimal 70% alkohol. Hanya bila ada sabun, pakailah sabun dengan air mengalir. Terapkan ketika batuk itu gunakan masker, tutup hidung dan mulut dengan lengan. Dapat juga memakai sapu tangan atau tisu ya. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesudahnya. Nah, melakukan physical distancing. Apa itu physical distancing? Itu adalah jaga jarak minimal 1 meter lah, menjaga jarak antara manusia dan menghindari titik keramaian minimal 1 meter. Kenapa harus physical distancing? COVID-19 menyebar dengan cepat. Karena COVID-19 itu menyebarnya dengan cepat, orang dapat terinfeksi tanpa gejala apapun, namun tetap dapat menyebarkan ke orang lain. Jika tidak melakukan upaya pencegahan dengan menghindari keramaian, jumlah orang terinfeksi itu akan meledak dan fasilitas layanan kesehatan akan kewalahan menanganinya. Nah, waspada, physical distancing akan mengurangi laju penularan agar pasien terinfeksi dapat ditangani hingga sembuh. Minimal 1 meter ya, jangan lupa. Physical distancing itu ngapain aja? Ya, sebaiknya di rumah aja. Berdiam di rumah aja itu jika tidak untuk
keluar berkepentingan yang sangat mendesak, usahakan tidak keluar rumah. Jika terpaksa sekali keluar rumah, hindari tempat keramaian. Beri jarak 1 meter minimal dengan orang lain. Sekolah juga kan diliburkan, begitu pentingnya mencegah COVID-19 itu. Kebanyakan tempat kerja sudah memberlakukan work from home, maka bijaksanalah, jangan malah jalan-jalan, jangan mudik pulang kampung, jangan mengadakan acara berkumpul seperti reuni, arisan, dan lain-lain yang perkumpulan manusia banyak itu. Saudara-saudara kita yang bekerja di fasilitas kesehatan sedang berjuang di garda terdepan. Mari hormati usaha mereka dengan mematuhi setiap himbauan di rumah aja dan melakukan hal produktif lainnya supaya bermanfaat untuk diri sendiri, umumnya untuk tip menjaga kesehatan lingkungan. Tip menjaga kesehatan lingkungan itu apa yang harus Anda bisa lakukan ketika di rumah aja menjaga kesehatan lingkungan di tempat tinggal. Caranya, sirkulasi udara dalam ruangan, secara rutin membuka jendela agar sinar matahari masuk dan terjadi sirkulasi udara. Membersihkan tirai jendela dengan deterjen 2 kali per minggu selama masa wabah COVID-19, diganti cuci sesering mungkin. Dibiasakan ya membersihkan kusen jendela dan teralis dengan cairan deterjen. Menggantikan kawat kaca penutup lubang ventilasi dengan baru. Polusi udara dari luar jangan masuk ke rumah. Ciptakan rumah bebas asap rokok untuk menjaga kesehatan. Kebersihan lantai. Nah, apa itu kebersihan lantai? Contohnya menyapu seluruh lantai dan mengumpulkan kotorannya dalam wadah plastik dan langsung diikat, meletakkan plastik tersebut di dalam tempat sampah. Tempat sampah diletakkan di luar. Mengapa? Lantai dengan cairan antiseptik pembersih lantai atau dengan campuran cairan pemutih mengandung klorin dengan takaran campuran 50 ml untuk 4 liter air. Jadi untuk catatan ajanya, saat mengepel, jika air dalam wadah sudah mulai keruh, ganti dengan yang baru dan harus membilas alat pelnya sampai air perasan bersih. Lantai dipel 2 kali per hari atau minimal 1 kali per sehari saat pagi hari. Sekarang kebersihan, membersihkan tempat tidur, mengganti sarung bantal dan spray dengan cadangannya sesering mungkin, mencuci sarung bantal dan spray dengan deterjen dan mesin cuci. Ya, bisa pakai mesin cuci, bisa pakai tangan. Setelah dibilas, lakukanlah perendaman dalam campuran cairan pemutih sekitar 5-10 menit agar lebih merata terendamnya. Keringkan dengan pengering atau langsung dijemur di tempat yang aman dari polusi. Menjemur bantal langsung di terik matahari atau lakukan pencucian dry cleaning. Membersihkan kasur dari debu dengan sapu lidi dan dijemur langsung di terik matahari atau lakukan penyemprotan cairan klorin pada permukaan. Dosis 1 tutup pemutih untuk 5 liter air. 1 tutup botol pemutih untuk 5 liter air. Nah, sekarang cara kebersihan di dapur, alat masak, alat makan. Pisahkan sisa makanan dalam plastik dan ikat lalu buang di tempat sampah. Usahakan disediakan tempat sampah yang dibuka dengan diinjak untuk menghindari kontak tangan dengan tempat sampah. Mencuci semua peralatan masak dan makan dengan sabun cuci piring berkadar pH agak asyam mengandung lemon atau jeruk nipis. Pastikan kebersihan spons pencuci sebelum digunakan ya. Semua alat masak dan makan yang sudah dicuci dibilas dengan air mengalir hingga bersih dan tidak licin. Sabun cuci piring yang baik akan menimbulkan banyak busa. Itu contohnya banyak busa ya. Kebersihan dapur, alat masak dan alat makan. Setelah dibilas, semua alat masak langsung ditiriskan di rak. Untuk alat masak, untuk alat makan setelah dibilas dicelupkan ke air hangat sekitar 70 Celcius selama 15 detik. Jangan mengeringkan alat makan dengan kain lap ya. Setelah alat masak dan makan kering ditiriskan, simpan di rak piring yang tertutup rapat. Setelah masak atau setelah makan, alatnya langsung dicuci. Jangan menumpuk piring yang kotor di tempat cucian piring. Pastikan meja makan selalu bersih
dan dibilas dengan alkohol 70% atau cairan pemutih. Sediakan kain pembersih khusus untuk meja dapur, meja makan terbuat dari bahan karet spons agar mudah dibersihkan dan disimpan di wadah tertutup. Nah, sekarang cara kebersihan karpet dan kursi. Karpet dapat menjadi media penularan virus COVID-19 melalui kontak kulit atau droplet. Usahanya mencuci droplet atau alat lantai dengan deterjen dan cairan antiseptik, atau dry cleaning, mencuci sejadah atau alat sholat dengan deterjen dan rendam di cairan antiseptik secara rutin. Melakukan vacuum cleaner setiap pagi dan sore secara rutin. Melakukan penyemprotan pembilasan dengan cairan antiseptik pada permukaan dan pegangan kursi secara rutin pagi dan sore. Menjemur karpet, alas lantai, dan kursi di siang hari dan terkena sinar matahari langsung. Nah, kebersihan pakaian sendiri ya. Pakaian yang dipakai sama kita itu usahanya selalu mengganti pakaian tiap pagi dan sore. Bagi pekerja tidak menggunakan pakaian yang sama berhari-hari seragam. Gunakan pakaian cadangan agar pakaian yang bekas pakai dapat segera dicuci. Jika dari luar rumah, segera mandi dan ganti pakaian. Tidak menumpuk pakaian lebih dari semalam, segera dicuci pakaian kotor. Cucilah, pisahkanlah kalau mencuci pakaian itu dengan deterjen dan atau mau pakai mesin cuci. Gunakan cairan antiseptik pada bilasan terakhir. Nah, pisahkan pakaian orang dewasa, pakaian anak-anak dalam proses pencucian dan penyimpanannya. Untuk pengendara motor atau mobil, pastikan kebersihan kelengkapannya yang digunakan. Cucilah secara rutin atau semprotkan cairan klorin, apalagi kalau masuk ke area rumah. Kebersihan alat kerja atau tempat belajar. Nah, karena sudah mulai kerja dan sekolah dari rumah, alat-alatnya juga harus dipastikan bersih saat digunakan. Usaha atau upaya membersihkan, bisa membersihkan laptop atau komputer dengan lap pembersih atau kanebo yang telah direndam dalam alkohol 70% cairan pemutih. Membersihkan HP dengan kanebo yang telah direndam alkohol cairan pemutih dalam kondisi darurat. Gunakan tisu basah yang mengandung alkohol. Bersihkan layar depan di bagian belakang HP. Itu cara membersihkan HP ya. Membersihkan meja belajar atau meja kerja dengan cover buku dengan kanebo juga bisa yang telah direndam alkohol 70% juga cairan pemutih. Dalam kondisi darurat gunakan tisu basah yang mengandung alkohol. Nah, sini ada juga kebersihan diri. Kebersihan diri itu merupakan hal penting utama dalam menjaga kesehatan pribadi. Gunakan air bersih untuk upaya-upaya. Di bawah ini untuk cuci tangan harus menggunakan air yang mengalir. Diusahakan mandi minimal 2 hari sekali dengan sabun, jika memungkinkan dengan sabun antiseptik. Menyikat gigi dengan benar dan gunakanlah pasta gigi yang mengandung fluoride atau antiseptik herbal ya. Jika terpaksa tetap kerja di luar, sampai rumah segeralah mandi dan mencuci rambut. Jangan kontak dengan keluarga sebelum mandi. Selalu menjaga wudhu sepanjang waktunya, di waktunya 5 sholat sunat. Kebersihan diri, jangan lupa mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Jangan sentuh mulut, hidung, dan mata sebelum cuci tangan ya. Jika susah mendapatkan sabun dan air, cucilah dengan tangan menggunakan hand sanitizer. Jika terpaksa keluar rumah dan sedang tidak sehat, selalu gunakan masker. Jika batuk dan bersin, gunakan lengan atas bagian atas dalam tisu yang langsung dibuang. Jangan meludah sembarang tempat, apalagi di darat. Jagalah kebersihan. Potong kuku, kaki, dan tangan Anda. Hindari kebiasaan membersihkan lubang hidung dengan jari. Jika terpaksa, segera cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, sekarang kebersihan pangan.
yang biasa dimakan, mencuci sayur dan buah dengan sabun khusus sebelum dimasak atau disimpan, mencuci cangkang telur dengan sabun khusus sebelum disimpan di kulkas, mencuci daging atau ikan dengan air mengalir hingga bersih, tidak ada sisa darah, bilas dengan air hangat sebelum dimasak atau disimpan. Jangan campur bahan mentah dan matang di dalam kulkas ya. Sebaiknya sayur, buah, daging, telur, dan lainnya itu disimpan di wadah khusus jika ingin disimpan dalam kulkas. Masaklah semua bahan masakan hingga matang, karena makanan setengah matang atau mentah berisiko menjadi sumber virus atau bakteri dan parasit. Nah, pesan makanan barang dari ojek online atau beli dari luar rumah itu, buat kesepakatan sebelum ojek online tiba di rumah, buat kesepakatan untuk meletakkan makanan barang atau pesanan misalnya di pagar atau di depan pintu ya. Jaga jarak aman saat mengambil, minimal 1 meter ya. Jangan lupa pesanan tunggu sampai azan atau pergi. Jika ingin menerima langsung, jaga jarak aman minimal 1 meter. Gunakan e-money agar terhindar dari virus yang menempel di uang. Jika membayar tunai, letakkan di amplop atau plastik, jangan memberi langsung ke ojek online. Buang sampah makanan atau barang, segera buang plastik pembungkus makanan, dapat dipindahkan langsung ke piring atau ke wadah. Adapun jika berbentuk barang langsung disimpan di rak penyimpanan ya, segera cuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir agar nikmati makanan yang sudah dipesan. Ingatkan ke keluarga untuk selalu cuci tangan. Tip menjaga kesehatan mental. Nah, menjaga kesehatan mental itu, kondisi mental akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Jika kondisi mental kita baik, insya Allah kita menjadi lebih baik. Mengelola keadaan psikologis diri sendiri, hanya menerima informasi tentang COVID-19 dari sumber terpercaya dan dipastikan kebenarannya. Hindari berita yang tidak jelas yang membuat panik. Berusaha untuk terus menjaga kesehatan, kebersihan, supaya upaya tersebut dapat mengurangi kecemasan diri sendiri, khususnya menyempatkan menghirup udara segar dan merasakan kehangatan matahari atau berjemur pagi akan memberikan ketenangan serta sugesti untuk produktif sejak pagi hari. Nah, selalu berpikir positif juga ya, berpikir positif dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan menjaga daya tahan tubuh dan mematuhi setiap himbauan ancaman COVID-19 itu akan cepat berlalu, mudah-mudahan cepat berlalu. Berpikir positif bahwa instruksi di rumah aja memberikan peluang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keluarga. Berpikir positif bahwa setiap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membawa hikmah. Tetaplah produktif dan jangan membuang-buang waktu berpikir negatif. Tetaplah bersilaturahmi ya, lewat medsos, HP, video call, dan lain-lain, saling terhubung atau berbagi dukungan sosial. Mendekatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahlah agar tenang. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam Quran surat Al-Ra'd surat ke-28 ayat ke-9 ada ya. Coba ya baca Al-Quran di bulan puasa Ramadan ini. Diproduksi, bekerja dan belajar. Tetap bangun pagi dan lakukan persiapan seperti biasa, mandi, berpakaian rapi, tadi udah ya, sahur, sarapan, menyediakan area khusus yang nyaman untuk bekerja atau belajar. Susun target harian yang hendak diselesaikan ya, mulai dengan niat karena Allah. Berdoa lalu fokus kerjakan setiap target. Jangan lupa istirahat 5 menit atau 10 menit. Setelah bekerja, belajar 20 menit, begitu seterusnya. Tetap sediakan waktu untuk istirahat siang, ibadah. Berikanlah apresiasi diri ketika berhasil menyelesaikan target dengan baik. Nah, alternatif kegiatan selama di rumah aja, stay at home, itu menambah amal ibadah seperti tilawah, baca Quran, hafalan hadis, baca buku, aktivitas lain yang bikin tetap kita berpikir. Salurkan kreativitas dengan menggambar, ngelukis, dekor rumah, dan hal-hal yang positif secara kreatif lainnya ya. Membersihkan dan merapihkan rumah.
Terus berolahraga dengan pilihan olahraga yang bisa dilakukan di rumah, bercocok tanam di area rumah, yang mencoba memasak menu baru dan sehat, menghabiskan waktu berkualitas dengan anggota keluarga di rumah, makan bersama, diskusi, bermain bersama anak, dan lain-lain. Itulah di masa COVID-19 ini menyambung silaturahmi dengan orang yang lama tak terhubung lewat telepon atau video call bisa. Nah, mengelola hubungan dengan pasangan atau saling memahami ya bahwa khawatir dan cemas dalam situasi saat ini reaksi yang wajar, tidak perlu marah atau menyalahkan diri atau pasangan, terima perasaan tersebut dan kelola menjadi hal-hal yang positif, saling bercerita dan mendengarkan ya. Salah satu cara mengelola emosi negatif itu dengan mengeluarkan melalui berbagi cerita. Saat satu bercerita, yang lain perlu mendengarkannya. Dengarkan secara empatik dan berikan respon positif. Contohnya, ya wajar kamu khawatir, kamu kan sekali harus ke kantor atau pasti kamu capek ya seharian menemani anak-anak di rumah. Jangan terburu-buru menyodorkan solusi apalagi menasehatinya. Saling mencerdaskan, saling berbagi informasi yang akurat dan mengkritis info yang berpotensi hoak agar mengurangi rasa cemas. Saling terbuka ya, komunikasi pada pasangan tentang harapan, rencana, dan target, termasuk saat WPH. Sampaikan jika memang harus punya waktu fokus kerja. Juga diskusikan terkait pembagian waktu untuk mendampingi anak bersama. Tingkatkan spiritual, ibadah bersama-sama seperti sholat berjamaah, saling menyimak tilawah dan hafalan Quran. Jangan lupa untuk saling mendoakan, saling tularkan kebahagiaan ya. Sempatkan untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan berdua atau bersama anggota keluarga yang lain. Jika memungkinkan, olahraga bareng, main bersama, sekedar berbagi cerita. Menjaga komunikasi positif dengan pasangan sangat penting untuk dilaksanakan kesepakatan. Jangan pikiran tetap positif dan bahagia akan mengelola komunikasi akan menjaga daya imun tubuh. Demikianlah paparan dari saya, semoga bermanfaat ya, khususnya untuk diri sendiri, umumnya untuk semuanya sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.